Saudara sekalian, ada video yang menarik yang harus sama-sama kita saksikan dan akhirnya di mana Ki Haji Mustamar dan Gus Yahya Khalil Stakuf, yaitu Ketua PBNU akhirnya bersatu, saudara sekalian. Akhirnya satu panggung, di mana nanti kita akan sama-sama saksikan penyampaian yang sangat luar biasa. Ki Haji Mustamar yang membuat Ketua PBNU terpukau, saudara sekalian. Ini kesempatan emas untuk saling sindir, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Selamat datang Kiai Marzuki Mustamar yang akan menyampaikan nanti mauidhah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kalaupun ingin bicara tentang ilmu yang menyangkut perbedaan pandangan, mari kita bicarakan tetap dengan ulfah di antara kita semua. Kita hindari cara-cara yang membuat kemarahan, yang membuat kejengkelan, apalagi kebencian di antara kita. Apalagi seperti yang dicontohkan Kiai Adib ini dengan mengolok-olok pihak yang lain. Yang ini sebetulnya qat'i dan sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ukhuwah, kedengkian, dendam hilangkan dulu. Kalau ingin bersatu, kesalahpahaman belum clear, kita bayun dulu. Dalam beres merubah zahir itu gampang. Mereka nggak bisa merubah zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau orang pondok begitu, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ma bi anfusi. Nah, cuma wong yang nerjemah itu kurang ngerti nawu sorof. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Maka saya bisa katakan barang siapa melakukan pecah belah, melakukan ujaran yang memecah belah di antara kita semua, mencorongkan saling marah, saling jengkel di antara sesama, saya pastikan mereka bukan pengikut dari para ulama, Nahdlatul Ulama. Ini mudah-mudahan Gus-Gus Butut ini hadir semua. Perbedaan pendapat tidak masalah, satu yang wajar ya, tapi semua harus tetap kita lakukan dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di antara mazhab para muassis adalah menjaga bahwa dalam keadaan apapun, di tengah gejolak apapun, di hadapan kesulitan yang bagaimanapun, negara kesatuan Republik Indonesia harus terus tegak berdiri. Nabi tidak menyerang kafir Quraisy meskipun mereka dulu suka nyerang Rasul. Terus nggak ada rumus perang balas dendam itu. Tapi gara-gara mereka radikal, nggak ngerti mati, nggak ngerti mudhari, mereka perang itu alasannya dulu menyerang kita. Makanya wajib pondok di pondok salah, biar nggak gampang salah paham. Dulu tidak selalu sama dalam pandangan-pandangan mereka. Kita mendapatkan riwayat yang terkenal sekali mengenai perbedaan pendapat antara Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri misalnya dengan Kiai Fakih Mas Kumambang mengenai kentongan di masjid-masjid dan langgar-langgar. Kita mendapat riwayat yang terkenal juga tentang perbedaan pandangan dalam berbagai macam hal antara Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Bisri Sansuri. Tapi kita juga tahu bahwa beliau semua menjalani perbedaan-perbedaan itu dengan terus memegang teguh mahabbah wal widad, memegang teguh ulfah wal ittihad, memegang teguh ittisal bil arwah wal ajsad. Katanya cukup ditarim haji itu. Kalau iya ya kufur, karena menentang nasul Quran, menentang sesuatu yang mujma' alaih qat'i. Nah, orang awam ikut saja kan nggak tahu kan, gara-gara nggak ikut ulama katut aliran sesat sampai kafir pun nggak tahu.
Nabi membahasakannya mati tanpa membawa iman. Jangan jauh-jauh dari pondok, jangan jauh-jauh dari kiai. Apa-apa bertanyalah pada kiai, ngaji kepada kiai. Memang pondok Buntet Pesantren ini memiliki saham atas keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu menyampaikan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, berdatanganlah laskar-laskar untuk bergabung dengan perlawanan rakyat terhadap sekutu dan nikah di Surabaya pada waktu itu, termasuk laskar dari Jawa Barat yang dipimpin oleh Allahyarham Kiai Abbas Pondok Buntet Pesantren ini. Dan waktu itu riwayat dari Kiai Adib, rombongan laskar Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kiai Abbas di tengah perjalanan mampir di Rembang di tempat kakek saya Kiai Bisri Mustafa. Maka kalau tadi Kiai Adib mengatakan ada ikatan batin yang kuat antara Pondok Buntet Pesantren dengan Pondok Leteh Rembang, saya kira ini memang dijalin sejak sangat lama. Walhasil memang Pondok Buntet Pesantren ini punya saham besar terhadap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan di Jakarta, tapi ujiannya di Surabaya. Ujiannya di Surabaya. Dan kemudian saya katakan yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri Nahdlatul Ulama, termasuk kiai-kiai Buntet Pesantren bersama santri-santrinya. Alhamdulillah wassyukrulillah wan ni'matu wal fadlu minallah, la haula wala quwwata illa billah, alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihi masiruna. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa majid wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal haflul kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan Ketua PBNU Agus Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, semoga sehat panjang umur berkah untuk kita semua, amin. Yang kami muliakan pejabat negara, Bapak Kiai Muzani, juga Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit dan seluruh rombongan, semoga Indonesia aman, sejahtera, dan semakin berkah, amin Allahumma amin. Bi arwani amin, dan seluruh keluarga pengasuh keluarga dalam, matta'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bi'ulumikum wa afadha alaina min barakati du'aikum, amin. Seluruh ketua dan pengurus NU Muslimat Ansor Fatayat, ada PMII juga yang kebetulan menantu sini katanya, baik wilayah cabang, ada beberapa ketua cabang rawuh MWC, semoga Allah memudahkan perjuangan kita, hasil maqasidana maqasida ulama'ina maqasida jam'iyyat di Nahdlatul Ulama, yakni himayatul aqidah
himayatud din, himayatil watan, dan irsyadul ibad ila ma fihi ridallahu wa mahabbatuh. Para undangan, para alumni, hadirin hadirat rahimakumullah, pondok adalah pusat tafaqquh, pondok pusat ilmu. Kalau sekiranya anak kita kepingin mendapat ilmu yang benar sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya adalah mondok di pondok salaf yang secara umum dalam naungan Nahdlatul Ulama. Kami tidak menyalahkan lembaga yang lain, tapi yang paling aman untuk mendapatkan sihhatul ilmi wal amal, ittisalus sanad, dan barakatul ilmi, pilihannya adalah pesantren. Hadirin rahimakumullah, mengapa harus pesantren? Satu, upayakan meskipun kita hidup di zaman modern 1447 Hijriah, sebegitu jauh masa memisahkan kita dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi asalkan tetap ngaji di pesantren, maka kita, anak kita dapat ilmu yang jaraknya, kebenarannya nggak jauh-jauh dengan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pesantren yang sudah marhalah mutaqaddimah, anak-anak kita diajak ngaji muhadzab, yang itu lil Mawardi, umurnya sudah 1100 tahunan lebih. Anak-anak kita dibacakan kitab Muwatta lil Imam Malik yang umurnya sudah 1200 tahun lebih. Anak-anak kita dijak ngaji berbagai kitab Al-Um, misalnya Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah, sekarang hijrahnya 1447 tahun yang lalu. Kalau umur kitab Muwatta dihitung, umur kitab Al-Um dihitung sejak wafatnya Imam Syafi'i, umur kitab Al-Um sudah sekitar 1240 sekian, 1243 sekitar itu. Luar biasa, lewat jasanya pesantren, wasilah pesantren, anak-anak yang hidup di zaman 1400 tahun masih dapat ilmu, yang ilmu itu ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik berguru pada Imam Nafi', Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar, dia berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji di pondok, hidup di zaman modern, tapi dapat ilmu yang salaf, benar-benar salaf, karena ditulis oleh tabi'it tabi'in, yakni Malik. Dia punya guru tabi'in, yakni Nafi'. Dia punya guru sahabi, yakni Ibnu Umar. Ibnu Umar berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memastikan kita, seluruh anak kita, ilmunya bersambung sampai Rasulullah, bersanad sampai Rasulullah, amat sangat penting untuk memastikan apa yang kita amalkan, apa yang diamalkan anak kita, memang ilmu yang terwarisi, sambung nyata sampai Rasulullah, sehingga yang diamalkan memang ajaran Rasul, bukan ajaran karang-karangan. Yang diamalkan memang sunnah Rasul, bukan karangan-karangan. Dan memastikan semua umat Islam termasuk kita mengamalkan yang diamalkan sunnah Rasul, itu penting supaya makbulah. Imam Muslim meriwayatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, tidak didasarkan pada apa yang kami tuntunkan, nggak sambung alias munqati'us sanad, fahuwa raddun, maka amal orang itu ditolak. Mondoklah untuk memastikan anak kita, santri kita, kita sendiri dapat ilmu yang ilmu itu ilmu salaf,
ditulis ketika zamannya belum jauh dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pondok untuk memastikan ilmunya bersanad tidak hanya cukup ngaji kitab lawas. Andai sekarang beberapa kitab itu mengalami editing, mengalami tashih sesuai dengan versi pengedit, sesuai dengan versi yang mesan, panjenengan kalau baca Sahih Bukhari tashihnya Albani beda sangat dengan Sahih Bukhari tashihnya Ibnu Hajar Al Asqalani. Nah, kalau ada sekian banyak Sahih Bukhari Muslim tafsir bergaya modern berwarna putih, nggak kitab kuning, maka di pondok-pondok sama-sama di Ummul Qura ngaji Bukhari, di Lirboyo, di Ploso, di Langitan, di sini ngaji Bukhari, tapi beda. Di sini Bukhari yang lawas, di sini Bukhari yang kitab kuning, yang merujuk kepada makhtutot lawas tanpa ada edit-edit. Yang Timur Tengah saya punya Sahih Bukhari versi Arab, itu hadis yang hilang ada 15 lebih, puluhan hadis yang hilang, dan mereka menyebutnya itu juga Sahih Bukhari. Sungguh pondok pesantren salaf kayak Buntet benar-benar jadi pilihan. Kalau kita khawatir ngaji di tempat lain hadisnya sudah dikoreksi, hadisnya sudah diedit atau dikurangi, maka ngaji di pondok salaf, kiainya megang kitab kuning lawas, itu kitab kuning yang belum diudik-udik. Apa diudik-udik? Apa kiai? Kitab kuning yang masih asli. Kepengen dapat asalah orisinil, ilmu orisinil, lafaz orisinil, pilihannya harus ngaji ke pondok salaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya dulu alumni Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, sama-sama ngaji Riyadhus Shalihin di pondok salaf, ngaji Riyadhus Shalihin. Ternyata ada saja kalimat yang beda. Kalau di kitab kita yang kitab kuning disunnahkan ziarah ba'dal haji ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulisan di Riyadhus Shalihin, ziarah ila qabrin Nabi. Man hajja walam yazurni faqad dafani. Siapa yang haji enggak menziarahi aku, berarti dia satru dengan saya. Tapi yang versi Saudi sama-sama Riyadhus Shalihin, tulisannya bukan ziarati qabrin Nabi, tapi ziarati masjidin Nabi. Lafaz qabri diganti dengan masjidin Nabi. Bagi mereka ziarah Nabi enggak sunnah, yang sunnah itu ziarah Masjid Nabawi. Padahal dulu ketika Madinah jadi Yathrib nggak ada apa-apanya, mungkin juga kurang berkah. Yathrib Madinah menjadi berkah karena ada jasad mulia di situ, jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh kalau Madinah menjadi mulia karena Nabi ada di situ, lalu orang mengatakan nggak perlu ziarah Nabi dan cukup ziarah ke Masjid Nabawi. Sekali lagi, pastikan anak kita ngajinya di pondok salaf, ngaji kitab yang sama, dibacakan oleh kiai di pondok salaf, lebih orisinil, lebih asli, benar-benar amila amalan alaihi amruna, bukan amila amalan laisa alaihi amruna. Itu di pondok pesantren. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan akibatnya sama-sama ngaji itu kadang karena kitabnya cetakan beda, yang ngajar juga beda, kadang pahamnya juga beda, ideologinya beda, menghasilkan ilmu amal perilaku yang beda. Kita ngaji Bukhari, teman-teman salafi alumni Jami'ah Muhammadiyah juga ngaji Bukhari, tapi mereka Fatihah tanpa bismillah. Kita yang ngaji Bukhari Fatihah pakai bismillah. Sama-sama dalil. Mana yang lebih orisinil? Kita.
karena mereka kurang fair, kurang terbuka terhadap Sahih Bukhari nomor 5046. Su'ila Anas an qiraati Rasulillah. Anas ditanya, bagaimana sih Rasul membaca Fatihah? Anas menjawab, kanat qiraatuhu maddan. Bacaan Rasul itu per ayat panjang-panjang. Summa qara'a, lalu Rasul membaca bismillah. Itu Bukhari itu pakai bismillah. Ngajinya sama, kitabnya sama. Yang ngaji di pondok salaf nggak ada satupun ilmu yang hilang. Semuanya tersampaikan secara fair, secara terbuka, secara amanah. Bukhari 5046, Nabi Fatihah basmalah, kita ngaji di Buntet juga pakai basmalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukhari 1001, hal qanata Rasulullah fi salati subhi qala na'am ba'da ruku'. Apakah Rasul membaca kunut ketika sholat subuh? Anas menjawab, ya, setelah bangun dari ruku'. Nyata hadisnya Bukhari, Nabi kunut ketika sholat subuh. Sama-sama ngaji Sahih Bukhari. Kita yang mondok di pondok salaf, ya yang ada itu diamalkan apa adanya. Nabi kunut, hadisnya Sahih Bukhari, ya kita kunut, nggak usah banyak-banyak mikir. Tapi mereka yang hasil ngaji di luar pondok salaf tahu ada hadis kunut, muter-muter, yang akhirnya berkesimpulan nggak usah kunut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukhari 1010, berdoa pakai tawassul. Tuntunannya di situ, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi ammihi ay al Abbas fasqina. Itu Bukhari. Ya Allah, wasilah Kanjeng Nabi, mohon kau turunkan hujan. Ya Allah, natawassalu, kami bertawasul kembali dengan paman Nabi Sayyidina Abbas, mohon kau turunkan hujan. Kita ziarah ke makam Ki Abbas, ke makam Ki Said Bendongan. Ya Allah, dengan karomah Ki Said, dengan karomah Ki Abbas, kami mohon pondok kami ditakdirkan manfaat barokah besar seperti pondok yang dirintis oleh beliau. Minta kepada Allah, nyebut keramatnya seorang wali. Itu namanya tawasul. Mereka yang ngaku ngaji Sahih Bukhari tapi tidak lewat pondok salaf, mereka anti tawasul. Dan sama-sama kita ngaji Bukhari tapi ikut kiai salaf, kita bertawasul. Betapa pentingnya sama-sama kembali ke Quran Sunnah, tapi kembalilah ke Quran Sunnah lewat pondok salaf, bukan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dua lagi hadirin, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz kalih nomor 324, Sahih Muslim juz 1410, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berzikir dengan suara dikeraskan ba'da salat maktubah, namanya wiridan, tradisi itu sudah ada karena sejak zaman Rasulullah. Berarti berwirid sunnah, Rasul melakukan, sahabat melakukan. Hadisnya Bukhari Muslim, kurang apa? Barokah kita ngajinya Bukhari ke pondok salaf. Imam Bukhari meriwayatkan wirid dibaca keras, kiai kita menfatwakan wirid dibaca keras, kita pun mentradisikan wirid dibaca keras. Itu loh fadilahnya ikut pondok salaf. Sama-sama punya semangat kembali kepada Quran Sunnah. Sementara mereka yang enggak pondok salaf, enggak mau wirid, membid'ahkan wirid dibaca keras, padahal hadisnya sama, beda guru. Ada pertanyaan, yang benar ikut Quran Sunnah apa ikut kiai?
Yang benar ikut Quran Sunnah apa ikut kiai? Kalau you ikut kiai nggak ikut Quran Sunnah, kafir kamu. Kalau kamu ikut Quran Sunnah tanpa lewat kiai, jadi Wahabi. Yang benar yang mana? Yang benar ikut Quran Sunnah dengan dibimbing para kiai. Sama-sama mau ke Amerika, bawa Google Map, sama-sama ke New York, bawa peta, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang jemput, nggak ada guide, bingung mas. Meskipun sudah berbekal tulisan petunjuk, tapi akan lebih mudah. Ada peta, ada Google Map, ada yang jemput. Antisipasi kalau jalan ini ditutup, mapnya bingung. Tapi kalau ada yang jemput, lewat sini mas, selesai. Jangan benturkan ikut kiai apa ikut Quran Sunnah. Yang benar kembali kepada Quran Sunnah dengan bimbingan para kiai yang ilmunya bersambung sampai Nabi. Kitab Bukhari, Muslim, Ihya, Muhadzab yang dipegang kiai itu sudah umur ratusan tahun, sudah ada maknanya. Makna didapat dari gurunya, bukti fisik konkret. Kalau ilmu kiai bukan ilmu ngarang, memaknai bukan memaknai ngarang, dia memaknai itu memang gurunya begitu. Gurunya juga itu loh pentingnya mondok di pondok salaf. Dan nyatanya nggak ada satu hadis pun yang dikurangi kalau kita mondok di pondok salaf. Kalau ngaji kepada golongan modern, kitabnya sama, tapi kadang isinya beda. Di kitab Rahmatul Ummah yang agak modern, itu membuang lafadz la yang itu konyol. Yang lawas, Rahmatul Ummah lawas, sama dengan yang di i'anah, di Qalyubi, wala yajuzu sorfuz zakati libina'i masjidin au madrasatin au ribatin au nahwiha. Ada kalimat la, tidak boleh mentasarufkan dana zakat untuk bangun masjid, madrasah, pondok dan yang semisalnya. Itu diambil dari infak fisabilillah, bukan dari zakat. Tapi ada cetakan Rahmatul Ummah yang saya baca lanya hilang, wa yajuzu sarfu zakat. Konyol apa enggak ini? Konyol. Nah kalau orang langsung beli kitab itu baca tanpa dingajikan kepada pondok salaf, dia mungkin jadi pengurus ranting NU, tapi berfatwanya sudah nggak sama dengan Lirboyo. Kenapa? Yang dia kaji kitab yang nggak digurukan, kitab yang nggak dia sanadkan, nggak mondok dulu di pondok salaf. Penting sekali berguru ke pondok salaf. Barangkali dalam kitab yang kita beli ada kesalahan yang perlu dikoreksi, ditaswib, maka ngaji di depan Mbah Maimun, ngaji di depan Kiai Fuad, ngaji di depan Kiai Mahrus Ali, berkesempatan beliau belum mengingatkan kita, kurang lah dong, itu pak dong bukan kof. Penting sekali mondok di pondok salaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan hanya kitabnya asli, bukan hanya keilmuannya bersambung, berguru-guru bersambung sampai Nabi. Di pondok salaf, dia yang membaca kitab dipastikan alim nahwu sorof. Beda banget baca Bukhari lewat terjemah, baca Quran lewat terjemah, dengan baca Bukhari Muslim, baca tafsir, tapi asli dan langsung dari kitabnya, dan qori'nya menguasai nahwu sorof. Contoh, faman syahida minkumus syahra falyasum. Lihat di terjemah Kemenak, sampai sekarang belum diralat. Itu terjemahnya syahida, diambil yang masdarnya syuhudan, bukan syahida yang masdarnya syahadatan. Kalau syahida masdarnya syahadatan, maknanya nekseni, dia mutaati punya maf'ul. Kalau kita ambil makna syahadatan nekseni, paman utawi sapa wonge iku syahida nekseni sapa man minkum saking sira kabeh, nekseni asyahra ing bulan.
Syahra nasab menjadi maf'ul dari syahida yang muta'addi, maknanya nekseni. Tapi penterjemah depat memaknainya pakai masdar yang suhudan, maknanya hadir, tidak musafir, hadir fil bait. Siapa di antara kamu di bulan Ramadan hadir, maka wajib berpuasa. Kalau musafir tidak wajib. Nah, ini gara-gara nggak ngerti nahwu, orang nggak tahu salahnya. Salahnya di mana? Kalau di mana hadir syahidah, berarti dia lazim, hadir gitu dok, lazim, nggak punya maf'ul. Kalau lazim nggak punya maf'ul, asyahra nasab jadi apa? Dibuang, yang nggak mungkin wong Quran. Pastikan asyahra nasab itu jadi maf'ul. Lalu kalau jadi maf'ul syahidah harus muta'addi, jangan lazim. Kalau syahidah muta'addi maknanya nekseni, syahadatan, jangan dimaknai hadir suhudan. Nah, sama-sama ngaji Quran, ngaji tafsir, kiai pondok yang detail nahwu sorobnya beda dengan syukur ngaji aja. Harus ke pondok salaf supaya anak kita dapat ilmu dari qori kitab yang memang mendalami nahwu sorob. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru, gimana? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemah yang umum, sehingga mereka merubahnya dengan diri mereka sendiri. Halo, kalau diterjemah merubahnya kiai, maka lafadznya bukan yughayyiru ma bi anfusihim, harusnya lafadznya hatta yughayyiruhu bi anfusihim. Baru itu terjemahnya, sehingga mereka merubahnya oleh mereka sendiri. Tapi masalahnya ayat bukan yughayyiruhu. Ayat ini berbunyi yughayyiru ma bi anfusihim. Langkah membuat perubahan dalam Quran, versi Quran, mereka nggak bisa merubah perilaku zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada dalam jiwa mereka. Mental dirubah dulu. Kalau ingin ukhuwah, kedengkian, dendam hilangkan dulu. Kalau ingin bersatu, kesalahpahaman belum clear, kita bayun dulu. Dalam beres, merubah zahir itu gampang. Mereka nggak bisa merubah zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau orang pondok begitu, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ma bi anfusih. Nah, cuma wong yang nerjemah itu kurang ngerti nahwu sorob, tabrak saja sehingga mereka merubahnya. Ini loh, perlunya ngaji, sama-sama ngaji tafsir. Pilihlah pondok salaf, bukan yang lain-lain. Kenapa harus pondok salaf? Kiainya bertanggung jawab dalam memilih makna karena ngerti nahwu sorob. Contoh lagi, kuda itu wajib zakat apa enggak? Dalilnya enggak ketemu, dalil nas. Tapi dalil nahwu sorob ada gitu. Unta wajib zakat, ada hadisnya, Bukhari. Kambing wajib zakat, ada hadisnya, Bukhari. Himar keledai enggak wajib zakat, ada hadisnya, Bukhari. Kuda ini enggak ada. Kuda yang enggak ada keterangan wajib zakat di Quran maupun hadis, itu ikut hukumnya unta, sapi, kambing wajib zakat, atau ikut hukumnya keledai, himar, berarti enggak wajib zakat. Imamun Syafi'i cara mendalil pakai dalalatul iktiron. Kuda khail itu di Quran penyebutannya atof dengan sapi, atof kepada unta, atau atof kepada himar. Kalau disebutkan atof kepada himar, hukumnya sama dengan linier dengan hukumnya himar. Kalau di Quran menyebut kuda atof kepada unta, maka hukum zakatnya setingkat dengan hukumnya unta.
ternyata di Quran penyebutan kuda itu atof dengan himar. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda, keledai, himar. Quran menyebut berjajar. Kalau disebut berjajar, wajib semua, nggak wajib ya nggak wajib semua. Wong atof. Atof itu hukumnya mesti sejajar. Lah himar menurut Nabi hadis Bukhari nggak wajib zakat. Maka wal khayla, kuda juga nggak wajib zakat. Ini kalau orang nggak ngerti nahwu sorot, buyar. Halo, ini panjangkan jenggot ini wajib apa nggak wajib? Kalau wajib, Arwani dosa karena nggak manjangkan jenggot. Tapi kalau manjangkan jenggot juga dosa. Istrinya sedih, Bunyai marah. Enaknya panjang apa enggak ini? Kalau kembali kepada dalilnya juga perintah panjangkan jenggot. Tapi kalau kembali kepada ilmu termasuk nahwu sorot, baru kita paham ini nggak wajib dipanjang. Kenapa? Perintahnya atof, akul liha wa qassus syawarib. Panjangkan jenggot, potong kumis, itu pakai atof. Akul liha wa qassus syawarib. Karena atof, sekiranya ini wajib, ini wajib. Sekiranya ini sunnah, ini sunnah. Di Sahih Muslim, di Ihya disebut potong kumis itu hanya sunnah, gak sampai wajib. Nabi pun menyebutnya fitrah. Belum tentu yang dimaksud sunnah, mandubah syar'iyah belum tentu. Mana hadisnya? Al fitratu khamsun. Kesunatan dalam bersih-bersih itu ada 5. Qalmul azfar, potong kuku, ya. Wanatful ibti, mencabut rambut ketiak. Wasiwak, siwakan ada yang wajib, ini enggak ada. Waqassus syarib, potong kumis, nggak wajib, ini sunnah. Dan yang terakhir wahalqul anah, nggak usah dimaknai yang terakhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sorry, Nabi menyebut ini qassus syawarib, itu minal fitrah, bukan minal wajibat, sunnah. Kalau menurut Nabi potong kumis sunnah, nggak sampai wajib, maka atofnya akfuliha juga tidak wajib. Lagi pula kalau melihat kronologi hadis, itu bukan perintah mutlak, tapi perintah muqayyad, perintah dalam rangka. Dalam Bukhari Nabi menyebutnya khaliful yahud, ada riwayat khaliful musyrikin. You harus tampil beda dengan orang Yahudi, you harus tampil beda dengan orang musyrik. Saat itu orang Yahudi panjangkan kumis, potong jenggot, supaya muslim beda, panjang jenggot, potong kumis. Lah sekarang panjang kumis, potong jenggot sudah tidak lagi menjadi ciri khas Yahudi. Salman Rushdie berjenggot, Albert Einstein berjenggot, George Soros ahli moneter dunia juga berjenggot, dan para rabi berjenggot. Nah kalau kita sekarang berjenggot, itu semangat beda dengan Yahudi apa malah sama? Paham ya? Padahal perintahnya suruh beda. Khaliful musyrikin, khaliful yahud. Ini loh pentingnya harus mondok di pondok salah. Dan sekiranya enggak keburu nikah, mondok yang lama meskipun sudah taman aliyah, masih ada ngaji kitab-kitab, pulang mateng gitu loh. Nah kadang kita ini masih taman aliyah sudah disuruh pulang nikah, ya ilmunya ya gitu-gitu aja, wong hanya dikit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tidak sholat, orang yang menyatakan iman ikrar syahadat tapi belum melaksanakan kewajiban sholat zakat, itu dosa besar apa murtad? Dosa besar apa kafir? Orang nggak sholat 5 waktu. Dosa besar apa copot imannya?
Kita NU madhab Syafi'i mengatakan dosa besar. Kalau mati tetap wajib dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan di makam muslim. Kenapa pakai begitu? Pakai nahwu. Menurut surat wal asri, kalau pakai nahwu, iman itu lain dengan amal soleh. Amal soleh punya substansi sendiri, punya entitas wujud makna sendiri. Iman juga punya entitas wujud makna sendiri. Dan di Al-Quran itu diatofkan amanu wa amilus solihan, beriman dan beramal soleh. Karena ini atof dan beramal soleh, makna beramal soleh itu punya makna sendiri, makna iman juga punya makna sendiri meskipun beramal soleh. Orang Cina non muslim baru baca syahadat, belum sempat sholat zuhur mati, dia sudah punya iman, belum punya amal soleh. Apa imannya hilang? Enggak, iman itu ada sebelum ada amal soleh. Sehingga ketika amal solehnya hilang, jangan lantas dikatakan imannya juga hilang. Al aslu fil atfi al mughayarah. Pada dasarnya atof, itulah atof kepada wujud lain yang beda. Saya Marzuki, orang menyebut juga pengasuh pesantren Sabilur Rasyad, orangnya sama. Itu kalau membuat bahasa jangan pakai atof, tapi pakai badal alias mudir sahib ma'had Sabilur Rasyad Marzuki, dia pengasuh pondok pesantren Sabilur Rasyad yakni Marzuki sudah hadir. Jangan pakai uang. Marzuki dan pengasuh Sabilur Rasyad hadir. Salah pakai dan. Emangnya orangnya dua. Kalau atof harus dua wujud, ini ada, ini ada. Nah, di Quran iman diatofkan apa? Amal soleh diatofkan kepada iman. Amanu wa amilus solihat. Sehingga logikanya iman punya wujud makna sendiri, amal soleh juga punya wujud makna sendiri. Andai ada orang nakal belum beramal soleh, tidak otomatis substansi imannya hilang. Makanya kita NU nggak kaku-kaku. Orang abangan masih seneng horeg, ya diharamkan izaknya, unsur mengganggu, menyakiti, mudarat pada orang lain tetap kita haramkan. Tapi mereka muslim, kalau kita nggak pandai-pandai ngomong mereka, bisa-bisa ucul di momong gereja, malah parah. Nggak ada kiai pondok salaf yang kaku, nggak ada kiai pondok salaf yang ekstrim, nggak ada, yang radikal nggak ada, karena punya beda banget. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hamakumullah, wamsahu biru'usikum. Usap bi itu maknanya apa? Kalau dimaknai kelawan kacau. Saat yang ngusap kepala, wamsahu biru'usikum, ngusapoh kelawan sirah sira kabeh. Padahal prakteknya ngusap sirah kelawan tangan, bukan ngusap tembok kelawan sirah. Itu kalau orang memaknai apa adanya, wudhu setelah basuh tangan, saatnya ngusap kepala dia begini, ngusap tembok dengan kepala dia. Wamsahu, dia nggak tahu bahwa di antara makna bi itu ada yang maknanya min taba'id, bil bastain, dengan bi buatlah makna isti'anah kelawan. Wa'addi, dengan bi maknailah muta'addi, takdiyah. Awet, dengan bi buatlah makna iwat. Istaritu hada bihada, ditukar iwat. Al-siqi, dengan bi makna ketemu. Marartu bi Zaidin, bukan maknanya jalan bersama Zaid, tapi ketika jalan berpapasan ketemu dengan Zaid. Al-siqi wa mithlama, ada bi maknanya ma'a, fasabbih bihamdi rabbika, maknanya bertasbihlah seraya muji Tuhan.
bukan bertasbih dengan memuji Tuhan. Wa selama wa min, ada bi maknanya min sebagian. Ada di Quran, ada. Aina yasrobu bihal muqarrabun. Di surga ada bengawan sumber mata air. Yasrobu kang podo nginum biha sebagian dari bengawan itu. Bi maknanya sebagian. Sopo sing nginum sebagian bengawan surga? Al muqarrabun, para ahli surga yang memang dekat Allah. Bi ini kalau dimaknai semua konyol. Di surga ada ain, ada sumber mata air bengawan, semuanya diminum sampai kering habis oleh ahli surga, yang nggak mungkin lah. Dimaknai dengan minum dengan bengawan. Minum itu dengan gelas, bukan dengan bengawan. Di sini nggak bisa dimaknai dengan yasrobu biha, yang sangat rasional, nyata. Di sini dimaknai sebagian. Di surga ada bengawan, yang mana ahli surga minum sebagian dari bengawan itu. Nah, kalau bihabi maknanya sebagian, wamsahubi maknanya juga sebagian, usap sebagian dari kepalamu. Makanya di Sahih Muslim, famasaha binasiyatihi, Nabi ketika wudhu ngusap ubun-ubunnya, nggak harus semua. Di pondoklah nggak hanya dapat riwayat yang didapat anakmu di pondok, hadis yang lafadznya sambung sampai Nabi. Kiainya megang kitab kuning lawas, dijamin nggak ada editing, nggak ada revisi, asli orisinil, diqori, dibaca oleh kiai yang alim nawusoro, yang itu memungkinkan nggak salah paham. Andai nggak mondok di pondok salaf, ya jadinya sudah nggak karuan. Contoh lagi, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Teman-teman radikal, orang Chinese sudah damai dengan kita, siap hidup berdampingan satu bangsa, satu negara, masih mereka sweeping, masih mereka rampas, alasannya kafir, halal darahnya. Mereka dulu menyerang kita, dalilnya waqatilul musyrikin, perangi orang-orang musyrik semuanya, karena mereka telah memerangi kita semuanya juga. Nah, mereka salah, fiilnya pakai yuqatiluna mudhari, lah kok dimaknai telah, kayak madi aja. Itu bukan qatalukum, tapi pakai yuqatilunakum, perangi orang musyrik karena sekarang mereka menyerang kita. Itu memang wajib kita hadapi. Hanya selisih qatalu sama yuqatiluna. Di pondok, kalau ada orang non muslim, meskipun dulu pernah menyerang kita, sekarang sudah enggak. Sekarang giliran kita mendakwai mereka, bukan memerangi mereka. Meskipun dulu pernah memerangi, pasca Fathu Makkah, damai Fathu Makkah, Nabi tidak menyerang kafir Quraisy, meskipun mereka dulu suka nyerang Rasul. Terus gak ada rumus perang balas dendam itu. Tapi gara-gara mereka radikal, nggak ngerti mati, nggak ngerti mudhari, mereka perang itu alasannya dulu menyerang kita. Makanya wajib pondok di pondok salaf, biar nggak gampang salah paham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, begitu kalau ke pondok salaf, ngerti begitu efisien Quran dalam menggunakan bahasa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berjanji kepada mereka yang jahadu akan memberi jalan petunjuk yang benar. Lanahdiyannahum subulana. Allah pakai fi'il madhi, nggak pakai masdar. Apa? Supaya dengan madhi jahadu itu bisa mengcover 3 masdar sekaligus. Jahada yujahidu, kalau masdarnya mujahadatan, itu bersungguh-sungguh optimal usaha ikhtiar batin, tahajud, tirakat, doa, sholawat 1000 kali,
berlapar-lapar poso putih, itu namanya jahadu yang masdarnya mujahadatan. Tapi masdar jahadu juga jihadan. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Jahada yang masdarnya jihadan, usaha maksimal secara fisik, namanya jihad, berjuang, berperang. Jahadu yang masdarnya pakai isim masdar ijtihadan. Ijtihad itu mengoptimalkan potensi pikir, mikir tenanan, belajar tenanan, ngaji tenanan, menyimpulkan tenanan, analisa sungguh-sungguh. Itu ijtihad, mujtahid. Nah, orang yang tiga-tiganya dilakukan semua, jahadu mujahadatan, ya. Jahadu jihadan, ya. Jahadu ijtihadan juga, ya. Kepada mereka lah Allah berjanji lanah yannahum subulana. Poso top, tahajud top, tapi nggak gelem apalan alfiyah, nggak gelem mutolaah, nggak gelem murojaah, ijtihadnya kurang, ya sulitlah lanah yannahum subulana. Top hafalannya, kadang kesana kemari, beli kitab 5 lemari, tapi nggak pernah tahajud, nggak pernah tirakat, nggak pernah doa, nggak ada mujahadah, ya sulit lah mas. Lanah yannahum subulana. Ininya top, rohaninya top, tapi fisiknya lemah, gak mampu melakukan jihadan. Ngaji 1 jam ngantuk, nutrisi kurang, ya kan? Diundang ke Cirebon gak berangkat, ngeluh. Secara fisik gak mampu jihadan. Yang nggak terjadi yang namanya lanah yannahum subulana. Quran luar biasa. Kapan dipakai madi, kapan dipakai masdarnya, kapan dipakai mudoreknya. Dan orang pondok ngerti begini. Sampean kalau nggak pernah di pondok, nggak dapat ilmu kayak begini-begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dua lagi contoh, biar warak sampean, biar yakin kepada pondok. Kenapa saya kemana-mana mengkampanyekan pondok? Karena pondok lagi didiskreditkan. Bahkan ada keluarga kiai yang mungkin jenengan sudah ini berspeak up, teriak di medsos ini, pondok nggak perlu. Sungguh pendidikan pondok nggak relevan dengan kebutuhan negara. Ada nggak? Ada nggak? Belum lagi kadang yang melakukan pencabulan bukan kiai. Kadang hanya ada bimbel di Kalbar, bimbel, bukan kiai, bukan pondok. Sesekali sebelum pelajaran ada doa. Gurunya di bimbel itu melakukan pencabulan. Pemberitanya pondok yang kena, pengasuh pesantren pencabulan. Mereka masif menyerang pondok, masif memojokkan pondok. Maka jangan salahkan Marzuki kampanye untuk pondok. Dan memang nyatanya begitu. Kalaupun ada yang nyimpang, Buntet nggak pernah nyimpang, Gedongan nggak pernah nyimpang, Benda Kerem nggak pernah nyimpang. Halo, halo. Sarang nggak pernah nyimpang, Langitan, Ploso, Lirboyo nggak pernah nyimpang. Cuma namanya orang bikin narasi, menframing, ya sengaja untuk menjatuhkan pihak yang di framing. Maka harus kita bangkit untuk menyelamatkan ilmu yang diwariskan ulama dari Rasulullah SAW. Oke saudara sekalian, itu ya tadi panjang dan lebar ketika kedua kiai sepuh ya antara Ki Haji Mustamar dengan Gus Yahya Khalil Stakuf dipisahkan gara-gara berbeda pandangan, di mana Ki Haji Mustamar dianggap sebagai orang yang memang tidak berpihak kepada PBNU pada saat itu, di mana PBNU saudara sekalian pada akhir-akhir ini ya makin condong membela para habaib saudara sekalian, dan PBNU makin gencar-gencarnya di mana menyerang PBLS, apalagi akhir-akhirnya saudara sekalian.
PWLS dikatakan sebagai organisasi yang dibentuk atas permusuhan, dan ini yang membuat ya salah satu Kiai Sepuh yang paling banyak menghantam daripada Kalan Bahalui saudara sekalian yaitu Kiai Haji Mustamar. Bagaimana beliau turun dari desa ke desa, dari kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa saudara sekalian, menindaklanjuti ataupun mencerahkan masyarakat saudara sekalian. Luar biasa Kiai Haji Mustamar, yang ya Gus Wafi pun pernah menyatakan bahwasanya Kiai Mustamar ini mencela-mencela saudara sekalian. Namun saya yakin dengan kebijaksanaan kesepuhan Kiai Haji Mustamar, mana yang terbaik dan mana yang benar ya yang harus kita ikuti. Mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.